Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sherina Permata. Di sini saya sebagai PJ di mata praktikum PBO untuk kelas 2IA 19. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang pengenalan OOP. Apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming merupakan sebuah teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Fungsi dan variabel nantinya itu akan dibungkus ke dalam suatu objek ataupun kelas yang nanti akan saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. Kemudian apa aja sih yang akan dipelajari di dalam OOP nanti? Itu ada ini ya di sini nih. Kurang lebihnya itu ada metode, kelas. Ini pasti dua ini kalian nggak asing lah ya. Terus selanjutnya ada objek, inheritance, enkapsulasi, abstraction, polymorphism, dan atribut. Lalu selain itu masih banyak lagi sih. Selain yang ada di sini masih ada lagi. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari OOP? Karena OOP itu mirip dengan kehidupan nyata kita. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah nih mengvisualisasikan atau mengimplementasikannya ke dalam suatu program yang akan kita buat nanti gitu. Lalu selanjutnya ada kelas. Kelas merupakan blueprint atau wadah yang fungsinya untuk menampung semua yang akan kita gunakan dalam suatu program. Baik itu ada variabel maupun metode. Di sini ada contoh ya, contoh penulisan untuk kelas, di mana kelas, terus ini nama kelasnya yaitu kotak. Nah, nanti di dalam kelas ini bebas nih, akan ada variabel ataupun metode. Itu tergantung dari program yang akan kalian buat nanti. Lalu selanjutnya itu ada metode, tindakan atau tingkah laku yang bisa dilakukan di dalam sebuah kelas. Lalu metode itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada prosedur dan fungsi. Di sini juga ada contoh penulisannya, di mana tadi kan kelas kotak itu ada isinya bisa variabel ataupun metode. Di sini udah ada penulisannya juga, kalau variabel itu penulisannya di mana tipe datanya dulu apa, lalu nama variabelnya. Misalkan di sini ada variabel panjang, lebar, dan tinggi dengan tipe datanya itu adalah double. Lalu selanjutnya di sini juga ada metode nih, di mana void hitung volume kotak. Ini nih namanya ya, nama metodenya itu hitung volume kotak. Terus nanti di sini bisa kalian isi program ataupun perintah yang akan nantinya menghitung volume kotak tersebut. Di sini juga sama, ini ada metode cetak volume, di mana nanti juga ada perintah untuk gimana sih nyetak volumenya itu gitu. Lalu selanjutnya ada objek, di mana merupakan instance atau perwujudan dari kelas. Adapun bentuk umumnya yaitu nama kelas, nama objek, sama dengan new, lalu ada nama konstruktornya. Tidak lupa diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini juga ada contohnya nih untuk si objeknya ini sendiri, di mana kotak ini kan tadi bentuk umumnya adalah pertama itu nama kelas. Berarti di sini kita cantumin nama kelas. Kan bener nih, nama kelas itu adalah kotak, dan di sini berarti kotak. Lalu selanjutnya ada nama objek. Jadi kotak satu ini merupakan objek yang akan kita buat nantinya. Kemudian new nama konstruktor. Di sini new kotak. Selanjutnya ada konstruktor, itu metode yang secara default itu sudah terbentuk ketika suatu kelas itu dibuat. Nah, konstruktor ini tuh memiliki ciri, yakni namanya itu sama dengan nama kelas. Kita balik lagi ya ke sebelumnya, di mana kan di sini ada nama konstruktor. Kita cek di sini. Dia namanya kotak kan. Nah, berarti sama kan kayak nama kelas dan ini. Kenapa? Karena itu tadi di sini dia bilang konstruktor itu memiliki cirinya yakni namanya sama dengan nama kelas. Gitu. Makanya yang tadi itu salah. Nah, ini. Makanya yang tadi itu nama konstruktornya itu adalah kotak karena dia nama itu sama dengan nama kelas gitu. Lalu selanjutnya adapun kegunaan dari konstruktor, yang pertama itu memberikan nilai awal terhadap suatu data ataupun objek. Lalu yang kedua itu ada mengalokasikan ruang sebuah kelas dalam objek. Berikut merupakan contoh penulisan dari konstruktor, di mana ini tuh ada metode,
metode bersifat publik dengan nama kelasnya itu adalah kucing Anggora. Lalu selanjutnya ini nih yang di sini tuh yang kita bilang konstruktor. Ini yang di bawah ini. Lalu selanjutnya ada no argument konstruktor. Apabila kita tidak mendeklarasikan konstruktor dalam suatu kelas, compiler Java akan membuat sebuah default konstruktor tanpa parameter dan pada body konstruktor tersebut kosong. Nah, ini tuh maksudnya yang mana sih? Jadi yang ini nih, no argument konstruktor itu yang ini. Karena dia kan kalau nggak ada parameternya, dia akan ya udah gitu loh default, jadi kosong di sininya di bagian parameter ya. Nah kemudian apa sih kalau parameter konstruktor? Jadi dia itu memiliki parameter untuk menginisiasi atau memberikan nilai awal data dengan nilai yang akan kita tentukan. Nah coba nih kita bandingin keduanya. Di sini kan ada isinya nih, ada apa ya ibaratnya parameternya gitu loh. Jadi ada nilai awal data yang akan kita tentukan nilainya. Dimana di sini itu kita udah deklarasikan variabel nama kucing itu bertipe data string, lalu variabel berat badan itu tipe data integer. Lalu di sini kita ini nih akan memberikan parameter yang dimana nama itu adalah tipe datanya string juga dan berat adalah integer. Nah, di sini kita membuat objek di mana nanti variabel nama kucing itu sama dengan nama dan kemudian variabel berat badan itu sama dengan berat seperti itu. Oke, cukup sekian materi di pertemuan satu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.